Ya halo guys, jadi pada video kali ini saya akan membahas dan mereview sebuah raket, dan raket ini istimewa dan spesial. Kenapa spesial dan istimewa? Karena ini adalah raket pertama saya yang saya review yang harga raketnya itu di atas 1 juta. Di atas 1 juta? Ya benar. Ini adalah raket pertama saya yang akan saya review yang harga raketnya itu di atas 1 juta. Sebelum-sebelumnya kita sudah banyak sekali ya mereview raket yang harganya di bawah 1 juta. Dan pada kesempatan kali ini, di tahun 2023 saya berkomitmen ada keinginan untuk bisa mereview raket yang harganya di atas 1 juta. Saya nggak tahu ya nanti kedepannya itu apakah bisa mereview banyak raket yang harganya di atas 1 juta atau enggak. Dan itu tergantung dari rezeki yang saya miliki ya. Jadi mohon doa dan dukungan dari teman-teman semua agar rezeki saya lancar sehingga saya bisa mereview raket-raket yang harganya di atas 1 juta. Tapi ini bukan berarti nanti saya akan mereview banyak raket yang harganya di atas 1 juta ya. Tetap nanti kita akan selingi juga ya. Jadi nggak melulu harganya di atas 1 juta. Kita akan selingi juga. Cuma harapannya ya saya bisa mereview raket yang harganya di atas 1 juta ya. Tapi nggak yang kemudian 1,9, yang hampir 2 juta. Enggak ya, tetap kita batasi ya. Cuma memang ya ada harapan juga bisa mereview raket yang masuk kelas high end ya. Jadi mohon supportnya dari teman-teman semua ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mereview raket dari brand Mizuno yang serinya itu adalah Caliber S Pro guys. Jadi ini adalah seri tertinggi dari seri Caliber guys. Jadi Caliber S Pro. Sebenarnya ini adalah raket yang sudah lama masuk dalam radar ya, udah saya incer lama ya. Waktu awal-awal dulu bermain badminton, ketika mainnya masih biasa banget ya, itu saya udah berpikiran untuk berkeinginan juga untuk memiliki raket yang harganya itu lumayan. Karena menurut saya kalau misalkan raketnya itu bagus, punya performa bagus, pasti permainan saya juga improve ya, secara skill juga bisa improve ya. Tapi karena pertimbangan beberapa hal ya. Pertama, secara teknik belum bagus, mainnya masih biasa, kemudian masih pemula juga, pasti resiko terjadi tabrakan dengan raket teman itu pasti besar ya, sehingga saya mengurungkan niat untuk membeli raket yang harganya di atas 1 juta ya. Padahal waktu itu udah niat banget sebenarnya. Dan ya akhirnya ya banyak mereview raket yang di bawah 1 juta. Sekalian saya mengembangkan permainan saya, hobi ya, sekalian mencoba-coba beberapa raket ya. Dan akhirnya sekarang keturutan juga, dan sebenarnya ini juga waktu itu sudah ada beberapa teman yang request juga untuk direviewkan raket ini. Jadi mohon maaf baru sekarang bisa saya review guys. Oke, jadi pada video kali ini nanti kita akan bersama-sama melihat spesifikasi dari raket ini bagaimana, teknologi yang ada pada raket ini seperti apa, dan raket ini karakternya bagaimana. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, mengapa saya memilih Mizuno? Ada beberapa hal yang saya sukai dari Mizuno ini. Pertama, raket ini dari brand Jepang, tentunya menawarkan kualitas yang bagus ya. Kedua, dari desainnya. Desain dari brand Mizuno ini bagus. Pilihan warnanya, kombinasi warnanya itu bagus-bagus guys. Ya, meskipun secara desain, secara pilihan warna, kombinasinya tuh bagus, tetap ada yang kurang ya dari Mizuno. Dan beberapa hal yang masih menjadi catatan untuk brand Mizuno itu di kualitas catnya ya. Saya tidak tahu apakah ini berlaku di semua raketnya atau tidak, tapi ada beberapa raket yang saya temui atau dari teman-teman yang sharing itu mengatakan kualitas cat dari seri raket tertentu di Mizuno itu kurang bagus ya. Jadi ya itu yang masih menjadi PR buat Mizuno agar kedepannya bisa lebih bagus lagi ya dalam memberikan raket yang bagus ya dalam hal cat biar tidak mudah mengelupas ya. Ya semoga tidak semua ya guys. Nah, yang kedua dari teknologi dan model raketnya itu dia tidak biasa. Jadi ya secara inovasinya itu bagus guys. Oke, sekarang kita akan mulai mereview raketnya ya guys. Kita mulai dari bagian atas. Nah, bagian atas kalau sekilas kita lihat model framenya ini standar ya, normal ya, jadi nggak compact. Jumlah grompetnya 76, dominan warna hitam, kemudian ada warna kuning 2 di atas untuk menandakan ini di tengah. Dan frame shape dari raket ini tuh dia bagus ya, jadi dia ada lancip-lancipnya gitu ya. Dia modelnya dengan nama V-frame concept guys. V-frame concept ini tuh dia fungsinya adalah meminimalisir getaran. Jadi getaran yang timbul dari impact akibat kok yang menghantam raket itu dengan teknologi V-frame concept ini tuh disebarkan ke semua area sehingga bisa meminimalisir getaran, sehingga untuk feel akurasi pukulan itu bisa menjadi lebih bagus.
selain V-frame konsep, di sini juga ada teknologi yang namanya high foam system frame. Jadi ini adalah suatu teknologi yang fungsinya untuk memperkuat struktur dari frame-nya guys. Jadi biar lebih kokoh ya. Nah, ini yang saya rasakan memang agak berbeda dari raket-raket yang harganya di bawah 1 juta atau teknologinya atau dari materialnya mungkin tidak seperti raket ini ya. Karena raket ini seperti kokoh gitu ya guys, kokoh, kemudian seperti keras gitu ya. Tapi meskipun dia keras, itu dia ini tetap enteng guys, ringan menurut saya ya. Meskipun ya nggak ringan-ringan banget, tapi karena materialnya kokoh, dia juga bisa dibuat lebih apa ya, mungkin kualitas karbonnya mungkin bagus ya. Nanti kita akan lihat material dari raket ini seperti apa. Oke, jadi seperti itu V-frame konsep ya. Jadi ini raketnya kalau diperhatikan itu dia kayak hexagon gitu ya. Jadi ada lancip-lancipnya. Dan ini kalau diswingkan gini, nah ini suaranya itu bagus ya. Belan angin itu bagus guys. Hambatan anginnya sedikit, jadi ini bagus ya untuk permainan-permainan cepat. Ini pasti oke banget ya, dan saya suka sekali. Oke, suaranya ini asik ya. Dia belan anginnya tuh bagus ya. Oke, di bagian bawah ada grommet U 4 buah, kemudian di bagian T-jointnya seperti ini ada logo brand ya, Mizuno, dan dia tidak flat ya, jadi ya lancip gitu dari bawah sini sampai atas ya, melingkar seperti itu ya. Dan di bagian frame-nya ini itu tadi ya, ada keterangan V-frame konsep, kemudian high foam system frame, dan kalau saya perhatikan di official store-nya itu ada teknologi juga yang namanya hot melt ya. Cuma saya di sini nggak menemukan keterangan hot melt-nya di mana. Oke, kemudian di sini ada tulisan Ace Pro besar guys, dan bagus ya. Untuk warnanya, ini warnanya itu dia black, white, dan foil orange ya, dan kombinasi warnanya, pilihan warnanya itu dia cakep. Dan model catnya itu dia doff ya, cuma doffnya itu dia bagus, apa ya, tetap ada mengkilat-mengkilatnya gitu ya, jadi nggak pucat. Jadi doffnya itu dia mengkilat guys. Oke, kita ke bagian shaftnya. Nah, shaftnya seperti ini, kita bisa menemukan beberapa tulisan keterangan yang ada di bagian sini ya. Ada nama serinya Caliber S Pro, jadi ini adalah seri tertinggi di seri Caliber ya. Jadi ada Caliber S Lite juga. Oke, ini adalah Caliber S Pro. Oke, dan di baliknya juga Caliber S Pro. Kemudian materialnya. Nah, materialnya ini udah menggunakan material Japan High Modulus Graphite T40. Jadi materialnya ini material dari Jepang langsung, dan dia secara kualitas atau levelnya itu yang T40. Jadi udah bagus ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada spesifikasi dari raket ini. Untuk berat dan gripnya, ini 4U beratnya ya. Kalau Mizuno itu beratnya antara 4U itu 81 sampai 85 gram ya. Dan gripnya G5, jadi ini enak ya. Pas ya. Kemudian untuk flexnya medium. Oke. Cuma kalau yang saya rasakan ini enggak medium ya, malah cenderung terasa agak kaku ya. Oke. Tapi mungkin high end-nya medium di raket high end mungkin seperti ini ya. Tapi kalau saya rasakan dia, kalau seperti ini kan dia memang medium ya. Cuma kalau di saya sih agak sedikit ada kaku-kakunya gitu ya. Oke, kemudian max string tension bisa sampai 30 lbs ya, udah cukup banget ya. Kemudian untuk balance-nya tuh dia mengarah ke head heavy. Tapi dia nggak pol ke head heavy, tapi dia agak di tengah ya. Jadi ya slightly head heavy ya, atau even balance seperti itu ya, mengarah ke head heavy. Nanti kita akan ukur balance point sama berat realnya berapa guys. Kita ke bagian con atau top cap ya, kita bisa menemukan nama logo brand, kemudian nama brandnya, kemudian masih sama, dan ada hologramnya untuk menandakan ini asli ya. Dan antara sisi bagian jempol ini dengan sisi satunya itu dia ada sisi lagi ya, dan memang modelnya nggak biasa. Kita ke bagian handle grip, di sini ada stiker quality control ya. Oke, sudah melewati quality control, kemudian ada label di sini keterangannya Caliber S Pro, kemudian keterangan warnanya, beratnya, oke. Kemudian di sini ada keterangan grip G5, size-nya G5 ya guys. Dan untuk end cap, nah end cap-nya ini menandakan ini adalah raket kelas high end dari Mizuno. Dia udah menggunakan latar atau background-nya itu dia karbon, dan kemudian ada logo Mizuno-nya guys. Oke, seperti itu ya guys untuk raket ini. Dan sekarang kita akan coba lihat untuk berat realnya berapa ya guys. Di sini 4U ya, 4U mestinya 81 sampai 85 kalau yang tertera di sini. Kalau yang saya rasakan ini nggak terlalu berat ya, jadi kayaknya benar 4U ya. Oke, untuk beratnya 84,1, oke 84,0, 84,1, jadi masih sesuai 4U. Kemudian kita lihat untuk
balance point-nya ya. Dia mengarah ke HTV ya, cuma nggak tahu berapa, harus 295 mungkin kali ya. Oke, di sini udah di tengah ya guys. Kita lihat untuk balance point-nya itu ada di angka 290, nggak sampai 295 ya guys, tepatnya di 291 292 guys. Jadi dia even balance ya, atau slightly HTV ya. Jadi menurut saya ini raketnya enak ya guys. Dia bobotnya pas ya, 4U ya. Saya suka dengan berat 4U. Kemudian balance point-nya nggak terlalu tinggi, jadi ini enak ya untuk bermain all-round. Jadi raketnya ini sesuai banget dengan karakter saya ya. Oke, seperti itu. Dan ini swingnya enak banget guys. Swingnya dia langsung ngikut guys. Jadi nggak terasa ngeflex ya, jadi dia langsung ngikut gitu aja ya. Jadi ini untuk permainan cepat oke, dan ini untuk bermain power menurut saya meskipun balance point-nya nggak terlalu tinggi dan beratnya juga 4U, tapi tetap menurut saya ini untuk bermain power juga mestinya enak ya guys. Oke, seperti itu. Dan raket ini untuk harganya dibanderol di harga 1.300.000 ya. Ketika kalian membeli raket ini, kalian akan mendapatkan cover ya, dan kalau kalian beli di official store-nya, kalian akan dikirimkan, kalau kalian beli online ya, kalian akan di packing seperti ini dari kerdus guys. Jadi bukan ini dari triplek ya guys, dari kayu, bukan dari kerdus. Jadi kokoh dan kuat dan aman ya, jangan khawatir kalau terjadi kenapa-kenapa. Ini saya mohon maaf tidak melakukan unboxing karena tripleknya ini tuh dipaku guys ininya, jadi butuh waktu lama ya. Jadi saya langsung buka aja dan langsung saya review seperti ini guys. Oke, mungkin itu dulu ya video kali ini. Kita mereview raket yang tidak biasa ya. Jadi ini adalah raket pertama saya yang harganya di atas 1 juta ya, tepatnya 1.300.000 ya. Akan saya pakai ya guys. Saya pingin mencoba raket yang harganya di atas 1 juta itu seperti apa, dan mau dukungan ya, biar kedepannya nanti kita juga bisa banyak mereview raket yang harganya di atas 1 juta juga ya guys. Oke, mungkin ini dulu video kita kali ini. Jika teman-teman ada yang sudah menggunakan raket ini, boleh share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.